Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang GGL, induksi diri dan induktansi diri. Merupakan subbab terakhir yang ada di induksi elektromagnetik. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang GGL induksi diri. Nah, sebenarnya GGL induksi diri ini dikemukakan oleh Joseph Henry. Nah, dia bilang kalau misalnya jika arus induksi pada kumparan berubah dengan waktu tertentu, maka akan menghasilkan GGL induksi diri. Nah, untuk GGL induksi diri adalah rumusnya epsilon 0 sama dengan min L dikali dengan delta I per delta T, di mana epsilon 0-nya sama dengan GGL induksi, induksi diri, satuannya adalah volt, delta I adalah perubahan arus listrik, satuannya ampere, delta T selang waktu S, dan L induktansi diri yang satuannya adalah Henry atau H. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada tanda delta, berarti teman-teman akan menemukan arus pertama dan juga arus kedua, dan delta T juga sama selang waktu. Jadi nanti teman-teman akan menemukan T1 dan juga T2-nya. Baik, yang kedua ada induktansi diri. Jadi induktansi diri ini, kenapa bisa ada induktansi diri? Akibat adanya perubahan garis gaya magnetik pada kumparan. Nah, kalau menurut Faraday, pada kumparan akan timbul GGL induksi yang dapat dinyatakan dengan persamaan yang kemarin kita udah belajar, yang epsilon sama dengan min N delta flux per delta I. Nah, ini sama aja kayak rumus induktansi diri. Nah, induktansi diri pada kumparan adalah L sama dengan N dikali delta flux per delta I, di mana L-nya itu adalah induktansi diri, satuannya Henry, N-nya banyaknya lilitan, delta flux adalah perubahan delta flux magnetik, delta I adalah perubahan arus, satuannya ampere. Nah, ternyata induktansi diri dalam kumparan seperti yang teman-teman sudah pelajari, ada yang namanya solenoida dan juga ada toroida. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang solenoida. Nah, untuk induktasi pada solenoida, dia menggunakan rumusnya L sama dengan mu 0 dikalikan N kuadrat dikali A per L. Nah, ini untuk induktansi pada solenoida, di mana mu 0-nya merupakan permeabilitas yang nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. A-nya adalah luas kumparan, L-nya adalah panjang solenoida, N-nya banyak lilitan, dan L adalah induktansi diri. Seperti itu. Nah, kalau semisalnya untuk di induktasi yang kedua ada induktansi diri pada toroida. Nah, kalau misalnya di solenoida itu kan dia bentuknya tidak lingkaran ya, tetapi hanya kumparan yang panjang. Nah, kalau misalnya di toroida dia bentuknya merupakan lingkaran. Kalau misalnya teman-teman ingat di pelajaran sebelumnya, jadi rumusnya adalah L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per 2pi R. Nah, ini untuk induktansi diri pada toroida, di mana mu 0-nya tetap sama permeabilitas yang nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya adalah lilitan, A-nya adalah luas kumparan, 2pi R adalah keliling dari suatu lingkaran. Nah, karena toroida bentuknya lingkaran, makanya pakainya 2pi R. Nah, kalau semisalnya solenoida dia pakainya L karena panjang dari suatu kumparan, seperti itu. Baik, sekarang teman-teman, selain tadi kita sudah membicarakan induktansi di solenoida dan juga toroida, nah ternyata di dalam suatu kumparan atau di dalam induktansi diri ada yang namanya besar energi. Nah, besar energi yang tersimpan dalam induktansi diri, rumusnya adalah W sama dengan 1/2L dikalikan I kuadrat. W adalah energi, satuannya joule, L adalah satuannya induktansi diri, satuannya Henry, I sama dengan kuat arus, satuannya ampere. Nah, L di sini teman-teman tinggal
melihat di soalnya solenoida atau toroida. Kalau misalnya solenoida dan belum diketahui, berarti teman-teman menggunakan rumus solenoida. Nah, mungkin bisa Bu Yuli tuliskan kembali. Kalau solenoida kan awalnya W sama dengan 1/2 dikali L I kuadrat. Nah, L-nya kita ganti 1/2 dikali mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L dikali I kuadrat. Nah, seperti ini kalau misalnya teman-teman mencari energi pada kumparan solenoida. Itu bentuknya solenoida seperti itu. Kalau semisalnya di toroida, berarti W sama dengan 1/2 L dikali I kuadrat. Nah, L-nya kita ganti lagi dengan rumusnya toroida. Tadi adalah mu 0 dikali N kuadrat dikali A per 2 PR dikalikan I kuadrat. Nah, seperti itu. Untuk pengerjaan mencari induktansi diri, teman-teman boleh kerjakan terpisah, kerjakan ini dulu, nanti baru dimasukkan ke dalam rumus energi boleh. Kalau misalnya mau dijabarkan rumusnya seperti ini juga diperbolehkan, seperti itu. Baik teman-teman, yang terakhir adalah induksi timbal balik. Nah, kalau misalnya tadi di induktansi diri kita ada di solenoida dan juga toroida yang hanya mempunyai satu kumparan, kalau misalnya di induksi timbal balik ada dua kumparan, ada N1 dan ada N2 gitu. Nah, rangkaiannya seperti ini untuk induksi timbal balik. Dia disambungkan dengan sumber tenggangan arus searah dan juga diukur dengan galvanometer untuk melihat berapa tegangannya, berapa arusnya, seperti itu. Nah, M adalah simbol dari induksi timbal balik. Nah, kalau M di sebelah sini berarti ini adalah M1, di sini adalah M2. Jadi kalau misalnya mencari induksi timbal balik pada kumparan yang pertama, maka rumusnya N1 dikali flux 2 per I2. Nah, jadi karena di sini dia induksi elektromagnetik, berarti yang mempengaruhi pada kumparan 1 adalah si flux kedua dan juga arus yang kedua. Sedangkan ketika kita mencari induksi timbal balik di kumparan yang kedua, berarti yang mempengaruhi kumparan tersebut adalah flux yang pertama dan juga arus yang pertama, seperti itu. Nah, kalau semisalnya biasanya ini juga salah satu pengaplikasian dari transformator, kegunaan dari induksi timbal balik ini. Nah, untuk induksi timbal balik, kalau semisalnya ditanyakannya induksi timbal balik pada satu rangkaian, bukan hanya pada N1 atau N2, berarti teman-teman menggunakan rumus yang ketiga. M sama dengan mu 0 dikalikan N1 dikalikan N2 per L dikalikan A. Nah, mu 0-nya adalah permeabilitas, dia mempunyai ketetapan 4pi kali 10 pangkat min 7, N-nya adalah lilitan pertama, N1 berarti lilitan pertama, N2 adalah lilitan kedua, A adalah area atau luas penampangnya dan dibagi dengan panjangnya, seperti itu. Nah, inilah yang teman-teman pelajari subbab terakhir tentang induktansi diri dan juga GGL induksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal GGL induksi. Kita baca dulu. Sebuah kumparan dengan induktansi diri 0,25 Henry dialiri arus yang berubah sebagai fungsi waktu. I sama dengan 8 dikurangi 6T kuadrat. Ampere, GGL induksi diri sebesar 24 volt timbul pada saat T sama dengan, nah baik kita tulis dulu diketahuinya. L sama dengan 0,25 Henry, I-nya 8 min 6T kuadrat ampere, GGL-nya sama dengan 24 volt. Nah, ditanya adalah T-nya berapa? Oke, sekarang kita jawab. Rumus dari GGL induksi diri adalah epsilon sama dengan min L dikali delta I per delta T. Oke, kita masukkan epsilonnya sama dengan 24 sama dengan min L-nya induktansi diri 0,25 dikali I-nya kita masukkan 8 min 6T kuadrat
per delta T. Nah, teman-teman, kalau seperti ini, kalau ada persamaan berarti dia diturunkan terhadap T. Bagaimana cara pengerjaannya? Perhatikan di sini, 8 min 6T kuadrat diturunkan terhadap delta T. Perhatikan, yang 8 tidak punya variabel T, berarti yang 8 hilang. Oke, sisa 6T kuadrat. 6T kuadrat kita turunkan dengan T. Caranya 6 dikalikan dengan pangkatnya. 6 dikalikan 2, 12. Yang awalnya pangkatnya 2 menjadi sisa 1. Jadinya T pangkat 1. Atau bisa kita jadiin 12T. Jadi 8 dikurang 6T kuadrat dibagi delta T diturunkan terhadap T, hasilnya adalah 12T. Nah, di sini 24 sama dengan min 0,25 dikali 12T. Seperti ini. Nah, minus di sini hanya hanya menyatakan bahwa arahnya. Jadi tetap yang dipakai adalah perkalian. Ketika perkalian pindah ruas adalah pembagian. 24 per 0,25 saya ganti jadi 1/4 dikali 12-nya kita pindah ruaskan juga. 12 sama dengan T. 12 bagi 4 adalah 3. 24 bagi 3, 8. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 8 second. Baik, yang kedua adalah contoh soal energi yang tersimpan. Sebuah solenoida dengan panjang 3,14 cm dan luas penampang 5 cm persegi terdiri dari 300 lilitan. Solenoida dialiri arus 2 ampere sehingga energi yang tersimpan sebesar. Oke, sekarang teman-teman kita harus cari tahu dulu kalau semisalnya diketahuinya apa aja. Diketahuinya pertama L-nya sama dengan 3,14 cm, A-nya sama dengan 5 cm persegi, N-nya sama dengan 300, I-nya sama dengan 2 ampere. Yang ditanya adalah W. Nah, berarti W itu rumusnya setengah L I kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Nah, berarti kita harus cari L-nya dulu. Karena di sini ada clue-nya solenoida, berarti kita cari L dengan menggunakan solenoida. L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikalikan A per L. Nah, mu 0-nya bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7. N-nya adalah 300, kita pangkatkan dikali. Nah, sebelumnya A-nya kita ubah 5 cm persegi, kita ubah jadi berapa? Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 karena jadi meter. L-nya juga kita ubah, yang awalnya 3,14 cm jadi 3,14 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu. Nah, kalau perhitungan seperti ini, pi-nya harus teman-teman ubah. Pi-nya diubah jadi 3,14. 4 kali 3,14 kali 10 pangkat min 7 dikali 300 dipangkatkan jadi 9 kali 10 pangkat 4 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 per 3,14 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, 3,14-nya bisa kita coret. 4 kali 9 dikalikan 5 hasilnya 180. Tinggal 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4. Ini bisa kita coret. Habis ya. Sekarang tinggal 10 pangkat min 7 dikurang min 2. Berarti hasilnya kali 10 pangkat min 5. Kalau kita sederhanakan jadi 1,8 kali 10 pangkat min 3 Henry. Nah, baru kita masukkan ke sini 1/2 dikali L-nya 1,8 kali 10 pangkat min 3 dikali I-nya 2 ampere. Berarti 2 dikuadratkan ya, dikali 2. 2-nya di sini saya coret. Oke. Nah, berarti 1,8 dikali 2 adalah 3,6 kali 10 pangkat min 3 joule. Berarti energi yang dibutuhkan adalah 3,6 kali 10 pangkat min 3 joule. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan mengerjakan soal yang ada di akhir video. Itu saja.
Apabila ada yang ditanyakan, boleh langsung kontak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.